buat Eka Pratiwi. Hello, hari ini kita akan belajar menilai hal yang dapat diteladani dari teks biografi. Apa kalian tahu apa itu teks biografi? Nah, jadi biografi itu adalah riwayat hidup yang ditulis orang lain. Tulisan yang berisi sejarah hidup, pengalaman-pengalaman, sampai kisah sukses seseorang. Teks biografi juga mempunyai tujuan, yaitu untuk memberikan edukasi masyarakat terkait berbagai sisi dari seorang tokoh. Apa kalian tahu ciri-ciri teks biografi? Ciri-ciri teks biografi: 1. Berisi kisah atau perjalanan hidup seseorang. 2. Menggunakan unsur kebahasaan kata kerja, waktu, aktivitas, dan tempat. 3. Teks biografi berbentuk fiksi maupun non-fiksi. Ciri-ciri teks biografi selanjutnya yaitu 4. Karakter tokoh digambarkan secara langsung atau tidak langsung. 5. Pola pengembangan teks biografi bersifat kronologis. Apakah kalian tahu struktur teks biografi? Struktur teks biografi. Pertama, orientasi atau setting, berisi informasi mengenai latar belakang, kisah, atau peristiwa yang akan diceritakan. Kedua, kejadian penting, berisi rangkaian peristiwa yang disusun secara kronologis menurut waktu. Ketiga, reorientasi, berisi komentar evaluatif atau kesimpulan rangkaian peristiwa yang telah diceritakan. Teks biografi juga menggunakan kaidah kebahasaan. Nah, apakah kalian tahu kaidah kebahasaan apa saja yang digunakan di teks biografi? Teks biografi menggunakan kaidah kebahasaan jenis kata, seperti kata ganti, kata hubung, pengacuan, kata kerja, kalimat simpel, kata sifat, dan kata keterangan. Di dalam teks biografi ada langkah-langkah menyusun teks biografi. Kalian sudah tahu cara menyusun teks biografi? Langkah-langkah menyusun teks biografi. Yang pertama, mengumpulkan informasi dasar tokoh yang akan diceritakan. Kedua, menggali data dan informasi yang berkaitan dengan tokoh dari berbagai sumber. Yang ketiga, memilah dan memilih data dan informasi yang diperlukan. Keempat, mengolah semua data dan informasi yang diperlukan untuk membangun teks biografi. Kelima, merangkai semua informasi dengan kalimat yang runtut dan bernalar sesuai dengan kaidah kebahasaan dalam menyusun teks biografi. Keenam, membangun abstrak teks biografi yang akan dibangun. Ketujuh, mengembangkan abstrak teks biografi sesuai dengan struktur teks biografi. Dalam biografi dijelaskan secara lengkap kehidupan seorang tokoh sejak kecil sampai tua, bahkan sampai meninggal dunia. Semua jasa, karya, dan segala hal yang dihasilkan atau dilakukan oleh seorang tokoh dijelaskan juga. Teks biografi juga mempunyai fungsi. Apakah kalian tahu fungsi teks biografi apa saja? Fungsi teks biografi. Yang pertama, sumber sejarah. Berperan sebagai sumber informasi dan catatan sejarah pada masa lampau, pada pengalaman tokoh. Kedua, sumber informasi dan inspirasi. Sumber informasi tentang kondisi interaksi sosial di masa lampau dan sumber motivasi yang positif sesuai yang dialami tokoh. Ketiga, sumber kontemplasi.
Bentuk narasi yang ditulis dalam bentuk teks biografi akhirnya mampu mengirimkan pesan bagi orang banyak dari pengalaman tokoh. Teks biografi juga mempunyai pola penyajian. Nah, apakah kalian tahu pola penyajian teks biografi? Pola penyajian teks biografi. Pertama, alur biografi berjalan maju dari peristiwa masa lalu ke masa depan. Kedua, menggunakan sudut pandang orang ketiga serba tahu. Ketiga, gaya penceritaan dilakukan dengan cara deskriptif naratif atau gabungan antara deskriptif naratif dan dialog. Keempat, menceritakan identitas pribadi, pekerjaan, pendidikan, pengalaman, dan prestasi yang dicapai. Kalian tahu tidak cara menggambarkan karakter unggul tokoh dalam teks biografi? Cara menggambarkan karakter unggul tokoh dalam teks biografi ada dua cara, yaitu pertama, secara langsung, penulis atau pencerita langsung menyebutkan karakter tokohnya. Kedua, secara tidak langsung, melalui dialog tokoh dan dialog tokoh lain, dan apa yang dilakukan tokoh lain. Nah, tahu tidak cara menemukan karakter unggul tokoh dalam teks biografi? Jadi, untuk menemukan karakter unggul tokoh dapat dilakukan dengan mengidentifikasi peristiwa yang dialami tokoh dan bagaimana cara menghadapi permasalahan tersebut. Nah, hal apa saja yang diungkapkan dalam diri tokoh di teks biografi? Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam diri tokoh di teks biografi. Pertama, nama lengkap tokoh. Kedua, tempat tanggal lahir tokoh. Ketiga, alamat tokoh. Keempat, pendidikan, karir, pengalaman kerja, dan prestasi tokoh. Kelima, tanggal wafat, jika sudah meninggal. Tahu tidak bagaimana cara mengungkapkan hal yang menarik pada diri tokoh di teks biografi? Cara mengungkapkan hal yang menarik pada diri tokoh di teks biografi. Pertama, bacalah biografi tersebut. Kedua, catatlah hal yang positif dan negatif pada teks biografi tersebut. Ketiga, catatlah karya yang dihasilkan tokoh, jika ada. Keempat, catatlah pengalaman-pengalaman tokoh yang berkesan di teks biografi. Setelah mengungkapkan hal yang menarik dari seorang tokoh, sekarang apa saja yang bisa diteladani dari seorang tokoh di teks biografi? Hal yang bisa diteladani dari seorang tokoh di teks biografi yaitu 1. Sifat atau wataknya. Kedua, kebiasaan tokoh. Seorang tokoh pasti mempunyai kebiasaan untuk diteladani orang lain. Ketiga, hobi seorang tokoh. Hobi seorang tokoh banyak yang bisa diteladani. Keempat, riwayat pendidikan tokoh. Riwayat pendidikan juga termasuk dalam hal yang bisa diteladani dari tokoh di teks biografi, menjadi pemotivasi. Kelima, moral tokoh. Moral juga menjadi salah satu yang bisa diteladani. Keenam, kepribadian tokoh. Selain moral, kepribadian juga dapat diteladani. Nah, tahu kan? Dengan tokoh yang satu ini, beliau adalah Bapak Soekarno. Apa saja yang bisa diteladani dari Bapak Soekarno?
Hal yang bisa diteladani dari tokoh Soekarno. Pertama, mengutamakan kepentingan bangsa. Kedua, bertanggung jawab. Ketiga, pantang menyerah. Keempat, jujur. Kelima, kesatria. Keenam, amanah. Ketujuh, berani. Kedelapan, lapang dada. Kesembilan, terus membela negara. Kesepuluh, mempunyai jiwa kepemimpinan.